kasih Tuhan, sungguh suatu sukacita malam hari ini kita boleh sama-sama kembali berdoa walaupun hanya melalui via YouTube. Sebelum berdoa, kembali diingatkan bagi jemaat yang memiliki permintaan pokok doa, boleh menghubungi Contoh Tea di nomor 0822 9462 9766. Kita akan memulai persekutuan doa malam hari ini dengan bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Mari kita naikkan pujian yang pertama. Tuhan pasti turun tangan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Bapak yang di surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada malam hari ini, di dalam acara persekutuan doa, kami masih dapat berkumpul bersama-sama, walaupun harus di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan, sehingga kami bisa berdoa bersama-sama, memuji, memuliakan Tuhan, bahkan kami bisa belajar firman Tuhan.
Bapak, dalam pada saat ini Bapak, kami akan masuk di dalam firman Tuhan. Biarlah firman-Mu sendiri yang berbicara kepada kami, dan dalam setiap perenungan kami pada malam hari ini, biarlah kami belajar apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan melanjuti kisah bagaimana perjuangan Musa yang dipimpin oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan kita masuk dalam Keluaran pasal 10. Mari kita mengikuti jalan ceritanya. Dan sebelumnya mari kita review kembali tulah-tulah yang sudah nyatakan di tengah-tengah bangsa Mesir. Yaitu yang pertama, yaitu air menjadi darah. Ini tulah pertama. Yang kedua, Tuhan mendatangkan begitu banyak katak untuk menutupi tanah Mesir, dan itu suatu hal yang sangat mengerikan sampai dikatakan masuk ke dalam rumah, hinggap di seluruh tubuh manusia, yang sangat mengerikan, yang sangat menjijikkan mungkin ya. Yang ketiga yaitu nyamuk. Tuhan menggunakan debu tanah untuk membangkitkan nyamuk-nyamuk dan menutupi seluruh tanah Mesir. Lalu Tuhan mendatangkan lalat pikat, lalat yang sangat mengerikan juga yang menghisap darah manusia. Kemudian penyakit sampar. Tuhan mendatangkan penyakit sampar baik kepada manusia maupun juga terhadap ternak-ternak orang-orang Mesir pada saat itu. Tetapi walaupun sudah begitu beratnya, begitu dahsyatnya hukuman-hukuman Allah terhadap bangsa Mesir, tetapi Raja Firaun mengeraskan hati, tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan mendatangkan penyakit barah, yaitu benjolan-benjolan yang terjadi di tubuh orang Mesir, dan suatu penyakit yang sangat menderita sekali. Walaupun demikian, Raja Firaun tetap tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya Tuhan mendatangkan hujan es. Di samping hujan es dikatakan juga ada hujan api di tengah-tengah bangsa Mesir. Walaupun demikian, Raja Firaun tetap mengeraskan hati, tidak mau membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam pembicaraan dengan Musa, memang sepertinya Firaun ingin melepaskan, tapi Firaun sendiri mempermainkan ucapannya sendiri, berbohong, menipu bangsa Israel untuk meninggalkan tanah Mesir. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan mendatangkan belah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita ikuti kelanjutan cerita ini, ayat demi ayat kita pelajari bersama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mukjizat yang kubuat ini di antara mereka." Jadi inti dari seluruh cerita ini adalah bahwa Tuhan ingin menyatakan kuasa keajaiban Tuhan di tengah-tengah bangsa Mesir, dan juga untuk menyatakannya bagi bangsa Israel bahwa Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir, dan tanda-tanda mukjizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini menggunakan kata aku mempermain-mainkan orang Mesir. Dalam bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya adalah seperli. Artinya Tuhan dengan dahsyatnya, dengan kerasnya, dengan disiplinnya. Bahasa Mandarinnya 严格，上帝严格的方式来惩罚这个埃及人。Artinya Tuhan dengan keras menghukum bangsa Mesir dari setiap perbuatan-perbuatan mereka yang terus memberontak melawan keinginan Tuhan bagi bangsa Israel.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat dari tulah pertama, kedua, ketiga, dan hingga hari ini, yaitu tulah belalang. Itu suatu hukuman yang levelnya semakin parah dan semakin parah, semakin dahsyat dan semakin dahsyat. Artinya Tuhan menghukum orang-orang yang tidak taat, yang memberontak dengan sekeras-kerasnya. Ya, di sini penulis menggunakan kata mempermain-mainkan orang Israel. Dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi intinya adalah setiap peristiwa yang terjadi, bagaimana Musa berjuang untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir adalah untuk menyatakan bahwa Allah adalah Allah satu-satunya, adalah Allah yang berdaulat, yang berkuasa. Akulah Tuhan. Jadi ini menunjukkan, mengatakan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa dan Allah yang super. Tidak ada Allah lain yang melebihi Dia, itu maksudnya. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapan Tuhanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, di ayat ketiga ini, keinginan Tuhan kita lihat adalah supaya umat-umatnya ataupun manusia hendaklah merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Menyatakan bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya. Semuanya adalah di dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Tuhan ingin merendahkan diri di hadapannya, taat, patuh atas seluruh perintah Tuhan. Itu saja keinginan Tuhan. Gampang sebenarnya. Hanya seringkali kita yang merasa hebat, sombong, kita mengeraskan hati dan seperti Raja Firaun ini. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah suatu warning bagi Raja Firaun jika dia tidak lagi mau membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya. Nah, perhatikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Di ayat ke-7 ini ada suatu hal yang aneh. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Ternyata dari kalangan bangsa Mesir, yaitu termasuk pegawai-pegawainya Raja Firaun, mereka sadar. Mereka mengerti apa yang akan terjadi kepada bangsa Mesir jika Raja Firaun terus mengeraskan, tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi. Jadi ternyata di antara kaum-kaum yang sepengikut dengan Raja Firaun, ada orang yang hati nuraninya berkata bahwa perbuatan rajaku ini salah. Makanya mereka menegur, menasehati Raja Firaun. Belumkah Tuanku insaf? Artinya, belumkah Tuanku bertobat dengan perbuatan-perbuatan Tuanku terhadap bangsa Israel? Ya, bagi mereka menganggap bahwa berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Berapa lama lagi bangsa Israel ini yang akibatnya akan tertimpa di tengah-tengah bangsa Mesir? Nah, oleh sebab itu sebenarnya manusia punya hati nurani yang baik.
Hanya kadang-kadang dikuasai oleh setan, dikuasai oleh iblis, mengeraskan hati, tahu ini salah, tetapi malah kita melakukannya. Lalu Musa dan Harun dibawa kembali kepada Firaun, dan berkatalah Firaun kepada mereka, "Pergilah, beribadah kepada Tuhan Allahmu." Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, "Kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan." Artinya apa? Permintaan Musa adalah seluruh umat Israel beserta aset-aset yang ada untuk dibiarkan pergi. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, "Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu." Apa maksudnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Ternyata walaupun di sini Musa memohon kepada Raja Firaun untuk mengizinkan bangsa Israel pergi selama 3 hari kepada gurun untuk menyembah Allah. Permohonan Musa 3 hari. Artinya seharusnya kalau sudah 3 hari akan kembali lagi ke Mesir. Ternyata hal ini ditangkap oleh Raja Firaun sebagai niat busuk daripada Musa, yang sebenarnya setelah keluar dari tanah Mesir, maka Israel tidak akan pernah kembali lagi ke Mesir. Nah, inilah tanggapan yang ditangkap oleh Raja Firaun terhadap ide Musa supaya mengizinkan Israel keluar dari Mesir. Padahal ini semuanya adalah di dalam rencana Tuhan. Bukan demikian kamu boleh pergi, tapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu." Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir, sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bisa bayangkan belalang-belalang yang cukup mengerikan yang menutupi tanah Mesir. Bahkan dikatakan hingga menjadi gelap olehnya. Kalau dibayangkan seluruh tempat itu penuh dengan belalang. Belalang yang cukup mengerikan. Belalang yang juga membisikkan, bukan? Itu suatu hal yang hukuman yang benar-benar keras daripada Tuhan. Nah, sedikit tentang belalang ya. Belalang ini digolongkan adalah manusia yang relatif kecil dan lemah. Artinya Tuhan menggunakan belalang untuk menghukum Mesir, mengatakan bahwa sebenarnya bangsa Mesir ini adalah bangsa yang relatif kecil dan lemah. Walaupun seakan-akan Mesir terlihat gagah, Mesir terlihat hebat, tidak. Mesir di hadapan Tuhan adalah manusia yang relatif kecil dan lemah. Bahkan Tuhan menggunakan belalang untuk menghukum bangsa Mesir. Kehancuran yang diakibatkan oleh serangga ini sangat tepat dijadikan lambang untuk kerusakan-kerusakan akibat dosa atau hukuman atas dosa dan penguasaan iblis. Jadi ini salah satu hukuman Tuhan yang berat bagi bangsa Mesir yang melakukan dosa, yang memberontak kepada Tuhan.
kerumunan yang panik dan berupaya melarikan diri dari hukuman Allah. Jadi sebenarnya belalang ini adalah lambang bangsa Mesir sendiri yang berusaha melarikan diri dari hukuman Allah. Secara khusus adalah di dalam diri Raja Firaun. Raja Firaun yang berusaha melarikan diri dari hukuman Allah. Sebaliknya Allah menggunakan belalang ini untuk menghukum dia. Kelemahan dan kerapuhan seseorang yang terpisah dari Allah. Jadi orang-orang yang terpisah dari Allah, orang-orang yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, disebut juga golongan belalang. Jadi kalau kita tidak mau disebut golongan belalang, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Selalu mencari kehendak Tuhan, jangan melawan Tuhan. Nah, di Palestina serangga ini dimakan dan dianggap sangat bergizi. Wow, sebaliknya ya, di Palestina serangga atau belalang ini dimakan dan dianggap sangat bergizi. Artinya apa? Tuhan menggunakan belalang ini yang sebenarnya bisa dijadikan makanan, bahkan menjadi satu hukuman yang berat bagi bangsa Mesir. Ya, bagi bangsa Mesir. Nah, tulah belalang dapat menghancurkan panen. Hukuman seperti itulah yang ditimpa atas Mesir, yang menolak membebaskan orang Israel dari perbudakan, tetapi juga ditimpakan atas Israel sendiri yang tidak taat. Nah, dari perikop ini, dari tulah belalang ini, kita melihat tidak ada satu kalimat yang mengatakan bahwa Tuhan membedakan, bukan? Nah, artinya ternyata belalang ini juga ditimpakan atas Israel, sebagian Israel yang tidak taat. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari tulah pertama hingga tulah ke belakang ini, tulah belalang ini, ada tulah yang dibedakan antara bangsa Mesir dengan bangsa Israel. Artinya ada tulah yang hanya didatangkan kepada bangsa Mesir, tetapi bangsa Israel tidak mengalami tulah tersebut. Tetapi ada tulah yang sama-sama mengalaminya, ya, karena dosa. Nah, salah satunya adalah belalang. Belalang juga ditimpahkan atas sebagian Israel akibat tidak taat. Tulah belalang juga menjadi tanda dari hari Tuhan. Nabi memanggil bangsanya untuk bertobat. Jadi tulah belalang ini sebagai satu lambang, sebagai satu tanda supaya manusia bertobat. Allah ingin kita bertobat. Ya, Allah ingin kita kembali kepada Tuhan, menyadari diri adalah manusia-manusia berdosa, mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, dan sadar bahwa sebenarnya kita adalah manusia yang tidak ada apa-apanya. Yang penting kita harus taat dan bersandar kepada Tuhan. Kita lanjuti ya. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku." Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat Firaun mengakui salah, mengakui dosa dia, dan mohon pengampunan daripada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu." Tulah berikutnya datang. Setelah mendengar pertobatan, pengakuan dosa dari Firaun, baiklah, Tuhan melenyapkan seluruh belalang yang ada, tapi Firaun kembali mengeraskan hatinya. Dan berikutnya ada tulah kegelapan.
Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Nah, kembali ini dibedakan antara wilayah Mesir, orang-orang Mesir, dan juga wilayah tempat tinggal orang-orang Israel. Dibedakan. Di wilayah Mesir gelap gulita sama sekali, tetapi di wilayah orang-orang Israel tidak demikian. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut bersama kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut berserta kami dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Jadi permintaannya, ketentuannya adalah semua aset milik bangsa Israel itu harus berangkat dari tanah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Lalu apa yang dikatakan Musa? Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi." Apa yang terjadi selanjutnya nanti kita akan mendengarkannya di 2 minggu berikutnya ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa maksud perkataan Musa ini? Tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Artinya Musa tidak akan pernah berjumpa dengan Firaun lagi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari Keluaran pasal 10 ini, apa yang bisa kita pelajari, apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Mari kita lihat. Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang berdaulat penuh. Artinya Allah mau bagaimana, itu adalah kehendak Allah sendiri. Allah ingin bangsa Israel ataupun bangsa Mesir bagaimana kejadiannya, itu adalah hak Tuhan, hak penuh Tuhan. Tidak ada yang bisa melarangnya, tidak ada yang bisa menahannya. Itulah Allah kita yang berdaulat penuh. Kita tidak bisa mengatakan atau bertanya, kenapa Tuhan begini, kenapa begitu, harusnya Tuhan gak begini, gak bisa. Semuanya kedaulatan Tuhan. Dia Tuhan, Dia yang maha kuasa, Dia yang menciptakan alam semesta, termasuk yang menciptakan manusia. Dia berhak atas segala-galanya. Kita manusia tidak. Kita hanya perlu taat. Yang kedua, Allah yang memiliki kuasa penuh. Ya, itu yang kedua. Allah kita adalah Allah yang memiliki kuasa penuh atas seluruh hidup manusia. Ya, bagaimana kita melihat Allah membuat mukjizat, keajaiban-keajaiban di tengah bangsa Mesir. Seharusnya Firaun bisa segera melepaskan bangsa Israel. Tetapi ini juga ada di dalam rencana Tuhan. Bahwa kenapa Firaun terus dikeraskan hatinya dan terus melarang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu hanya Tuhan. Mungkin bagi kita ini suatu hal yang aneh. Ya, bagi kita mungkin ini gak masuk akal. Kenapa? Sepertinya Tuhan main-main gitu ya kan? Tidak. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Yang ketiga, Allah ingin kita menceritakan kepada orang banyak akan keberadaan Allah yang maha kuasa. Di ayat kedua tadi, supaya kejadian-kejadian yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa Mesir dan juga bangsa Israel untuk diceritakan kepada anak cucu, untuk diceritakan kepada orang banyak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah menunjukkan perhatian besar agar anak-anak Israel
mengenal Dia sebagaimana adanya dan menerimanya sebagai Allah mereka di dalam iman dan ketaatan. Artinya orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, yang diwakili dengan bangsa Israel, kita sebenarnya juga adalah keturunan bangsa Israel. Ya, orang-orang yang diselamatkan itu maksudnya. Tuhan ingin kita untuk menceritakan, menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan ingin kita menceritakan kepada secara khusus anak cucu kita, keturunan kita, dan juga orang-orang di sekitar kita, bagaimana Tuhan sudah memimpin kita, bagaimana Tuhan sudah menyelamat kita, bagaimana Tuhan sudah memberkati, memberikan, mencukupkan apa yang kita butuhkan selama ini. Dan terlebih bagaimana Tuhan sudah memimpin perjalanan hidup kita walaupun di tengah-tengah penderitaan. Nah, kalau kita renungkan kembali, flashback kembali tentang peristiwa bagaimana Allah memilih Abraham. Allah memilih Abraham dengan maksud agar ia mengajar anak-anaknya menurut jalan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di Kejadian 18 ayat 19 mengatakan demikian. Sebab aku telah memilih dia, di sini adalah Abraham, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Artinya di sini perintah Tuhan adalah kita harus memimpin, mengajar anak-anak kita menurut kehendak Tuhan. Kita harus membawa anak-anak kita, keturunan-keturunan kita di jalan Tuhan yang benar. Jika kita ini lakukan, janji Tuhan, berkat Tuhan akan berlimpah di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang penting di dalam panggilan Abraham ialah maksud Allah agar dia menjadi pemimpin rohani dalam rumahnya dan mendidik anak-anaknya menuruti jalan Tuhan. Dengan dipanggilnya Abraham, Allah menetapkan ayah atau di dalam Quran ada orang tua sebagai yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak-anak agar hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, secara khusus dalam firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan ingin kita sebagai orang tua yang sudah percaya, yang bersandar kepada Tuhan untuk membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, secara khusus bagi kita yang mungkin sudah jadi orang tua, sudah jadi papa mama, artinya bahwa Tuhan sudah memberikan anak di dalam tengah-tengah keluarga kita. Nah, kita sebagai orang tua yang sudah percaya, itu sebagai kewajiban kita, tanggung jawab kita, memimpin, membawa anak kita ke hadapan Tuhan. Jadi seharusnya orang tua Kristen, orang tua yang sudah percaya, pada saat sudah punya anak, harus segera menyerahkan atau membaptiskan anaknya kepada Tuhan. Jadi jangan berpikiran bahwa anak nanti sudah besar, dia punya hak sendiri memilih jalannya sendiri. Tidak. Kita sebagai orang tua, itu tanggung jawab kita, supaya anak kita ini tetap berada di jalan Tuhan. Jalan sebagaimana kita juga memiliki jalan Tuhan. Artinya harusnya anak-anak mengikuti jalan orang tuanya, bukan jalan orang lain. Lain hal setelah kita membimbing dia hingga besar, tetapi pada saat dia sudah dewasa, dia mau memilih jalan lain, ya itu memang kebebasan dia, itu memang hak dia. Tetapi pada saat kita sebagai orang tua terhadap anak kita yang masih kecil, yang masih di dalam kuasa kita, yang masih di dalam tanggung jawab kita, itu adalah hak kita membawa dia ke hadapan Tuhan, memimpin dia dengan firman Tuhan, dengan jalannya Tuhan, dengan ketentuan-ketentuan.
Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada kita, khususnya bagi Bapak Ibu yang baru punya anak, marilah. Harusnya kita mempunyai satu keinginan bahwa anak ini adalah pemberian Tuhan dan saya harus kembalikan kepada Tuhan, dalam arti supaya anak kita ini dipimpin oleh Tuhan. Ya, dipimpin, diberkati oleh Tuhan. Jadi dari kecillah kita mengarahkan dia hingga dewasanya nanti. Ya, itu maksudnya ya. Nah, Ulangan 6 ayat 7 kembali menegaskan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya apa? Sebagai orang tua Kristen, sangat ditegaskan untuk selalu memimpin anak-anak kita dimanapun kita berada. Dalam kondisi apapun, kita harus selalu mengajarkan kepada mereka untuk takut kepada Tuhan, untuk menghormati dan menaati firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi salah satu cara utama untuk mengungkapkan kasih kepada Allah ialah memperdulikan kesejahteraan rohani anak-anak kita dan berusaha menuntun mereka kepada hubungan yang setia dengan Allah. Oleh sebab itu, pembinaan rohani anak-anak seharusnya merupakan perhatian utama semua orang tua. Anak-anak bisa berhasil juga pasti di dalam bimbingan orang tua. Anak-anak bisa dekat kepada Tuhan dan selalu taat kepada Tuhan juga dari kecil mereka dibimbing di jalannya Tuhan. Sebagai orang tua Kristen, anak-anak kita yang masih kecil, bawalah mereka untuk mengikuti sekolah minggu. Berdoalah bagi mereka setiap hari. Perdengarkan firman Tuhan walaupun mereka masih kecil. Dalam arti walaupun mereka belum begitu mengerti, tidak apa-apa, perdengarkanlah. Sejak mereka mulai bisa membaca, silakan mereka, bimbing mereka untuk membaca firman Tuhan. Banyak sekarang dijual Alkitab untuk anak. Itu bisa terus membimbing mereka supaya firman Tuhan terus berdengung di dalam hati mereka. Lama-lama mereka akan mengerti dalam pimpinan Roh Kudus. Mereka akan selalu berada di jalan Tuhan yang benar. Berikutnya, yang keempat, Allah ingin kita manusia merendahkan diri di hadapannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingat kedaulatan penuh ada di dalam Tuhan. Kuasa penuh ada di dalam Tuhan. Kita sebagai manusia ciptaannya, Tuhan ingin kita merendahkan diri di hadapannya. Artinya kita hanya perlu taat, setia, dan bersandar kepada Tuhan. Dan yang terakhir, sebenarnya manusia memiliki hati nurani yang tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kepada kita, orang-orang yang sudah percaya, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, percaya akan kedaulatan Tuhan, janganlah kita mengeraskan hati kita. Tuhan sebenarnya sudah memberitahukan kepada kita, memberikan hikmah, akal budi kepada kita, dan kita tahu mana yang benar, mana yang jahat, mana yang seharusnya dilakukan, mana seharusnya tidak dilakukan. Ikutilah hati nuranimu yang sudah diberikan Tuhan. Jangan mengeraskan hati. Semuanya ada di dalam pimpinan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita, memberikan kita satu wawasan baru bagaimana kita seharusnya taat dan berserah kepada kedaulatan dan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terpujilah namamu sekali lagi pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, bagaimana Engkau memimpin Musa menyelamatkan bangsa Israel. Itulah yang berikut ini Bapa, yaitu tulah belalang dan tulah kegelapan. Kami menyaksikan bagaimana hukuman Tuhan seberat-beratnya
bagi bangsa Mesir yang memberontak, yang melawan Tuhan. Tuhan ajar kami untuk selalu merendahkan diri, untuk mengerti bahwa Engkaulah Tuhan yang berdaulat. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk selalu taat akan firman Tuhan, dan ajar kami untuk mempercayakan sepenuhnya kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita, mari kita naikkan pujian yang kedua, Because You Walk With Me. Dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, kita berdoa agar aksi protes terhadap Omnibus Law dapat segera berakhir. Yang ketiga, kita doakan agar distribusi vaksin COVID dapat segera terlaksana dengan baik sehingga pandemi COVID-19 dapat segera teratasi. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Kami juga percaya Tuhan juga sangat mengasihi bangsa Indonesia. Dan saat ini kami berdoa khusus untuk Presiden dan seluruh pemerintahan Indonesia. Kiranya setiap anggota pemerintahan boleh bekerja dengan jujur dan boleh mengutamakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk akhir-akhir ini di mana ada aksi protes terhadap Omnibus Law. Kiranya dapat segera berakhir. Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang yang dihasut untuk melaksanakan aksi protes ini. Kiranya mereka boleh mengerti bahwasannya apa yang mereka lakukan boleh merusak dan mendatangkan kerugian bagi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa agar distribusi vaksin COVID-19 ini dapat segera terlaksana dengan baik sehingga pandemi COVID-19 dapat segera teratasi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Berikutnya kita mau berdoa untuk gereja kita. Pertama kita berdoa agar Medan tidak lagi dalam zona merah sehingga ibadah tatap muka dapat segera dilaksanakan. Yang kedua kita berdoa untuk tim rekaman GMI Titus yaitu Miss Leni dan Miss Tabet agar senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan. Yang ketiga kita berdoa untuk pengkhotbah minggu ini yaitu Pak Suwirawanto. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami memohon agar kota Medan Tuhan tolong supaya tidak lagi berada dalam zona merah sehingga ibadah tatap muka dapat segera terlaksana. Kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan dan Tuhan boleh berkenan mendengarkan doa dan permohonan kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Miss Elizabeth dan Miss Leni yang membantu di dalam rekaman ibadah online GMI Titus. Kiranya Tuhan senantiasa berikan kesehatan, kekuatan dan sukacita di dalam pelayanan. Tuhan juga memberkati keluarga mereka senantiasa dalam keadaan baik dan sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengkhotbah minggu ini yaitu Pak Suwirawanto. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat bijaksana dan persiapan yang baik di dalam menyampaikan khotbah minggu ini. Terpujilah nama Tuhan dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita mau berdoa bagi Metode 11. Kita doakan untuk kepala sekolah, guru, staf dan seluruh pekerja Metodis 11 agar boleh terhindar dari bahaya COVID-19. Yang kedua, kita berdoa agar kerjasama antara orang tua, guru, dan murid boleh terjalin dengan baik dan harmonis. Yang ketiga, kita berdoa untuk proses pembukaan SMA Metodis 11 agar boleh terwujud sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk sekolah Metodis 11. Mari Tuhan yang senantiasa menolong pimpinan, kepala sekolah, guru, staf dan seluruh pekerja Metodis 11 agar terhindar dari bahaya COVID-19. Tuhan juga berikan kesatuan hati kepada semua pekerja-pekerja di Metodis 11 agar boleh saling mendukung, saling mengasihi dan saling menguatkan khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak, kami juga berdoa agar orang tua dan sekolah juga boleh bekerja sama untuk menolong, membimbing, dan mengajari anaknya di rumah di dalam masa pembelajaran jarak jauh ini. Kami juga terus berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang berkehendak sehingga proses pembukaan SMA Metodis 11 boleh terwujud sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya kita mau berdoa bagi jemaat lansia GMI Titus. Kita berdoa bagi Ailai Kim, Ailai Swan, Ai Huang Ching I, Mama Rafe, Acik Bukit dan istri, Acik Ameng, Acik Aweng, Acik Hotsai, Mama saya sendiri dan Mama Ciliti. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita kepada para orang tua ini di usia gembiranya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa bagi para lansia yang ada di gereja kami. Tuhan, kami berdoa untuk Ailai Kim, Ailai Swan, Ai Huang Ching I, Mama Rafe, Acik Bunkiet dan istri, Acik Ameng, Acik Aweng, Acik Hotsai, Mama saya sendiri dan juga Mama Liting. Kiranya boleh Tuhan berikan kekuatan dan sukacita selalu kepada setiap jemaat lansia yang ada di GMI Titus ini. Lindungi juga mereka Tuhan dari bahaya COVID-19. Kiranya Tuhan boleh mendengarkan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya kita juga mau berdoa khusus bagi jemaat GMI Titus.
yaitu saudari Erwita. Kiranya Tuhan memberkati selalu calon ibu dan anaknya. Kedua, kita berdoa bagi jemaat yang bergumul dalam iman percaya, yang tidak didukung oleh keluarga untuk mengikut Yesus, yang mengalami keteringan rohani. Kiranya Tuhan membuka jalan bagi mereka dan menguatkan iman mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini kami mau khusus berdoa bagi jemaat GEMI Titus. Kami berdoa Tuhan untuk saudari Erwita. Saudari Erwita saat ini sedang dalam kondisi mengandung. Kami menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan boleh senantiasa memberkati Erwita dan juga calon bayinya Tuhan. Kiranya sampai kepada masa persalinan nanti semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat yang mungkin tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, tapi Tuhanlah yang beritahu, dan Tuhan yang menolong mereka di dalam pergumulan iman percaya mereka, di mana mereka yang tidak didukung oleh keluarga untuk mengikut Yesus. Kiranya Tuhan boleh buka jalan, dan bagi jemaat yang mengalami kekeringan rohani, Tuhan boleh segarkan kembali. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan mereka pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita mau berdoa bagi anggota keluarga jemaat yang sakit. Pertama kita berdoa bagi Bapak Petrus yang setiap minggu masih harus menjalani cuci darah, dan juga bagi istri dari Bapak Petrus. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kesehatan dan menumbuhkan iman percaya mereka. Kedua, kita berdoa bagi Bapak Yao Choi dan istri untuk iman percaya dan kesehatan. Tiga, kita juga berdoa untuk Mama Calvin, Papa dari Willis, Mama dari Sylvia untuk kesehatan mereka dan juga iman percaya mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini mau berdoa untuk keluarga jemaat yang sakit. Kami berdoa bagi Bapak Petrus yang setiap minggu juga masih tetap harus menjalani proses cuci darah. Kami bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan tetap melindungi, menjaga Bapak Petrus. Kami yakin dan percaya ke depannya Tuhan tetap akan menyertai beliau. Khususnya juga untuk istri dari Bapak Petrus, Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan dan iman percayanya tetap Tuhan teguhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Yao Choi. Bapak Yao Choi telah lama terbaring di tempat tidur Tuhan. Kiranya Engkau yang melihat dari surga boleh berbelas kasihan kepada Bapak Yao Choi, ya Tuhan. Engkau boleh menjamah beliau, Engkau boleh menguatkan beliau dan menjamah hatinya sehingga ia boleh percaya kepada Engkau juga, ya Tuhan. Dan kepada istri dan anaknya yang merawat Bapak Yao Choi, Tuhan juga senantiasa berikan kesehatan, kesabaran, dan senantiasa mengandalkan Tuhan di masa-masa sulit seperti ini. Bapak, kami juga berdoa untuk Mama Calvin, untuk pemulihan kesehatannya dan juga untuk iman percayanya. Tuhan tolong Mama Calvin sebagai orang tua yang harus mendidik anak-anaknya. Tuhan senantiasa berikan semangat dan hati yang senantiasa boleh bersandar kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua dari Willis, khususnya untuk papanya. Beliau juga dalam keadaan sakit, Tuhan juga boleh sembuhkan, dan khususnya Tuhan juga boleh memberikan kesempatan kepada Papa Willis sehingga beliau boleh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Begitu juga dengan Mama Sylvia, kami menyerahkan kesehatannya dan iman percaya beliau ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan dengarkan doa kami. Kami berdoa dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Selanjutnya kita juga berdoa untuk saudari Juliati, yaitu adik ipar saya sendiri, untuk proses kemoterapinya. Kiranya boleh berjalan dengan lancar dan baik, dan juga bukan hanya jasmaninya boleh disembuhkan, tapi dia juga boleh mendapatkan kesempatan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Berikutnya kita berdoa untuk Aime Hua yang di Maredal untuk pembengkakan di perut beliau. Tiga, kita berdoa untuk Mama Poswira untuk kesehatan dan juga untuk iman percaya beliau. Berikutnya kita berdoa untuk saudari Nini, kakak dari GIT, untuk iman percaya dan kesehatannya. Terakhir kita berdoa untuk saudari Jessica untuk pemulihan kesehatannya pasca melahirkan. Mari kita melanjutkan berdoa bagi keluarga jemaat yang sakit. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk saudari Juliati, adik ipar saya sendiri. Tuhan, untuk proses kemoterapinya, kiranya Tuhan yang senantiasa menguatkan tubuhnya agar kesehatannya tetap
dalam keadaan baik. Kami juga khusus berdoa untuk iman percaya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan dan memberikan kesempatan dari saudari Juliati dan keluarga mendengarkan kabar sukacita tentang Injil, sehingga seluruh keluarga boleh terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ai Mei Hua yang tinggal di Marendal. Beliau mengalami pembengkakan di perut. Tuhan kiranya juga tolong untuk pengobatan dan juga iman percayanya. Semua anggota keluarga Ai Mei Hua Tuhan berkati, anak cucunya, suaminya juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Mama dari Bok Suwira, untuk kesehatan beliau dan iman percaya beliau. Kalau saat ini Mama Bok Su kondisinya semakin lemah, kiranya Tuhan yang senantiasa menghiburkan, dan untuk keluarga yang merawat dan menjaga, Tuhan juga berikan kesabaran. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudari Nini, kakak dari CIT, untuk iman percaya dan kesehatan beliau. Terakhir Tuhan, kami berdoa untuk saudari Jessica untuk pemulihan kesehatan pasca melahirkan. Kiranya Tuhan boleh mendengarkan doa kami dan menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa malam hari ini dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。